Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani Agustin. Di sini saya akan menjelaskan poin A, yaitu peran MUI, di mana di dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, menurut Kiai Haji Ma'ruf Amin, MUI memainkan dua peran penting. Yang pertama yaitu sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat, dan yang kedua yaitu sebagai mitra pemerintah, di mana pada peran yang pertama yaitu umat Islam ada di mana-mana dengan kepentingan dan cara beragama dan keberagaman yang bermacam-macam, dari yang ekstrim atau garis keras, moderat, fundamental hingga lunak. Karena itu seringkali MUI terpaksa harus masuk dalam isu-isu sensitif yang menjadi perhatian publik, yang menyebabkan MUI sering dikritik atau bahkan dibully oleh banyak pihak dan dituduh mengeluarkan fatwa sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi ormas, aliran tertentu, bahkan bagi masyarakat secara umum. Peran yang kedua yaitu sebagai mitra pemerintah, di mana dalam sejarahnya ulama dan umara sudah biasa bermitra dan bekerja sama untuk kesejahteraan umat sejak sebelum kemerdekaan. Pada level ini, bermitra atau kerjasama antara keduanya jangan selalu diartikan sebagai perselingkuhan ulama dengan kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titi Hadana Rahman. Saya akan membahas pada poin B, yaitu eksistensi dan kewenangan Basarnas. Pembahasan tentang eksistensi Basarnas terkait erat dengan adanya kelemahan pada Basarnas itu sendiri serta peradilan agama yang belum cukup mendapatkan kepercayaan bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Menurut SEMA nomor 8 tahun 2010, pada dasarnya melemahkan kembali kedudukan Basarnas sehubungan dengan eksekusi putusan Basarnas. Menurut SEMA, yaitu perintah pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut diberikan tenggang waktu maksimal 30 hari setelah permohonan untuk melaksanakan eksekusi telah didaftarkan di peradilan agama yang daerah yurisdiksi hukumnya termasuk tempat tinggal termohon dalam proses penyelesaian pertikaian melalui Badan Arbitrase Syariah. Ditentukan pula Ketua Peradilan Agama sebelum mengeluarkan perintah untuk melaksanakan periksaan terlebih dahulu untuk menilai. Persetujuan untuk melakukan penyelesaian pertikaian menggunakan Badan Arbitrase Syariah diletakkan dalam berkas yang telah ditandatangani oleh pihak yang bertikai. Penguatan terhadap kemandirian peradilan agama sehubungan dengan eksekusi putusan Basarnas dalam SEMA nomor 8 tahun 2008 ternyata dinyatakan tidak berlaku dengan SEMA nomor 8 tahun 2010 yang menentukan bila mana putusan Basarnas yang tidak dilakukan dengan sukarela, maka putusan tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Mengembalikan proses eksekusi putusan Basarnas kepada peradilan umum, dalam hal ini melalui Ketua Pengadilan Negeri, menurut penulis merupakan langkah mundur sekaligus membuktikan kurangnya kepercayaan terhadap pengadilan agama dalam memerintahkan sendiri otonom pelaksanaan eksekusi tersebut. Dapat pula dipahami bahwa rencana kepercayaan baik bagi para pihak yang bersengketa maupun para penegak hukum terhadap keberadaan serta tugas dan fungsi peradilan agama dan Basarnas. Oleh karena itu diberikan kewenangan baru di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, ternyata berpengaruh pula terhadap eksistensi Basarnas berkaitan dengan ketentuan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munziratul Rahmah. Saya akan menjelaskan poin C, yaitu prosedur beracara di Basarnas. Basarnas sesuai dengan pedoman dasar yang diterapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basarnas di sini memiliki
kewenangan untuk menjelaskan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang ditimbulkan dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lainnya yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan prosedur Basyarnas. Cara mencantumkan klausul arbitrase sebagai suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak baik sebelum maupun timbul sengketa. Adapun tahap prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permohonan arbitrase, dan yang kedua penunjukan arbiter tunggal dan arbiter majelis, dan yang ketiga yaitu jawaban ekspensi dan rekonvensi termohon, dan yang keempat yaitu permohonan, kelima pembuktian dan saksi atau ahli, keenam yaitu pencabutan permohonan, dan ketujuh yaitu putusan, dan yang ke-8 yaitu pendaftaran putusan, dan yang terakhir yaitu eksekusi putusan Basyarnas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kepada poin D yaitu kewenangan Basyarnas. Berbicara dengan kewenangan, hal ini terkait manusia secara alamiah sebagai makhluk sosial, memiliki keinginan untuk diakui eksistensinya sekecil apapun dan suatu komunitasinya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan eksistensi tersebut adalah memiliki kewenangan yang artinya hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tersebut. Dilihat dari kedudukan Basyarnas sebagai lembaga arbitrase dibentuk juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 PUU X 2012 yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga yudikatif yang termasuk sebagai lembaga tinggi negara, sedangkan Majelis Ulama adalah lembaga independen di bawah kepemerintahan agama, dan Basyarnas sebagai lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertujuan menyelesaikan permasalahan sengketa secara arbitrase saja. Yang dimaksud dengan kewenangan di sini yaitu kekuasaan formal yang diberikan oleh Undang-Undang Basyarnas memiliki wewenang sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa. Dan yang terakhir yaitu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin E, eksekusi putusan Basyarnas. Eksekusi putusan Basyarnas sebagai kewenangan pengadilan agama Husma 391 Al-Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hukum dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hukum itu bermaksud mengadakan perbaikan atau perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Eksekusi putusan Basyarnas sebagai kewenangan pengadilan agama Husma 393 harus diterapkan, tetapi melalui arbitrase. Sisi kejam dari suatu penerapan hukum dapat diatasi dengan penerapan musyawarah dan mufakat bernafaskan Islam. Pada dasarnya, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa arbitrase harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang. Mengenai biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai,
pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan. Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. 2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan menjatuhkan putusan pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga hanya diberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.